Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi yang terakhir dalam mekanika tanah 2, yaitu tentang stabilitas lereng. Jadi di sini terlihat ada gambar bagaimana kita menghitung stabilitas dan lereng yang sudah runtuh. Jadi lereng ini erat kaitannya dengan bangunan sipil ya, karena bangunan sipil itu biasanya berdiri di atas tanah, kemudian lereng ini menjadi salah satu bagian ya. Di kanan kiri jalan biasanya kita lihat ada dinding yang dari batu kali maupun beton ya, yang untuk menahan tanah yang berada di sisi kanan, sisi kiri jalan seperti itu. Kemudian di sisi kanan jalan juga biasanya ada jurang, kalau kita sebut ya, orang awam sebut jurang. Nah itu lereng juga kan. Kemudian ada juga untuk timbunan jalan, kemudian ada juga untuk bendungan. Jadi erat kaitannya sekali si lereng ini dengan bangunan sipil. Apa itu stabilitas lereng? Jadi stabilitas lereng itu adalah analisis mengenai permukaan tanah yang tidak datar atau mempunyai sudut kemiringan yang akan cenderung menggerakkan massa tanah ke arah permukaan yang lebih rendah. Contohnya seperti ini. Ini ada suatu lereng, yang di atasnya ini ada rel kereta api, ya kan? Ini terjadi kelongsoran atau terjadi kegagalan. Jadi biasanya akibat hujan maupun akibat kelebihan beban bisa dari kereta api ini atau lainnya. Nanti ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kelongsoran atau ketidakstabilan lereng. Analisis stabilitas lereng juga banyak digunakan pada perencanaan konstruksi seperti timbunan jalan, galian lereng untuk jalan raya, serta konstruksi pada tubuh bendung. Dan maksud dari analisis ini adalah menentukan faktor keamanan atau safety factor pada bidang potensial longsor. Selanjutnya, secara umum berdasarkan proses terjadinya ada dua jenis lereng. Yang pertama adalah lereng alami dan yang kedua adalah lereng buatan. Apa itu lereng alami? Lereng alami adalah lereng yang terbentuk secara alami melalui proses geologi, misalnya perbukitan ya, seperti ini, dan tebing sungai. Perbukitan dan tebing sungai. Ini biasa kita lihat atau banyak terdapat di area pegunungan ya, di batas Lahat, Muara Enim ke Pagar Alam itu. Kalau di Sumatera Selatan itu banyak sekali yang namanya lereng alami. Kemudian lereng buatan. Lereng buatan ini adalah lereng yang dibuat manusia untuk keperluan tertentu, misalnya tanggul sungai, urukan untuk jalan, dan lereng untuk bendung. Kemudian maksud dari analisis stabilitas lereng ini yaitu menentukan yang namanya FK atau safety factor atau faktor keamanan, ya kan? Faktor keamanan sendiri didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya yang menggerakkan, gaya yang menahan dengan gaya yang menggerakkan, atau tau FK sama dengan tau dibagi dengan tau D, atau gaya yang menahan dengan gaya yang menggerakkan, ya kan? Mana yang lebih penting? Semakin besar gaya yang menahan, maka lereng kita akan semakin aman. Tapi semakin besar gaya yang menggerakkan, maka lereng kita akan semakin rentan atau semakin rawan terhadap kegagalan atau kelongsoran. Jadi faktor yang menentukan keamanan dari suatu lereng itu yaitu besarnya gaya yang menahan dan kecilnya gaya yang menggerakkan. Jadi kita nanti akan mendesain bagaimana gaya yang menahan itu besar, sedangkan gaya yang menggerakkan itu kecil. Jadi FK-nya itu harus lebih besar. Nah ini, FK-nya itu harus lebih besar daripada 1,25. Jadi faktor keamanan itu harus lebih besar daripada 1,25. Artinya apa? Artinya gaya yang menahan itu harus lebih besar 25%. Ya, harus lebih besar 25% daripada gaya yang menggerakkan. Kemudian di sini jika gaya yang menahan itu hampir mirip, maka kondisi lereng kita itu dalam kondisi yang kritis. Tetapi jika FK itu nilai gaya yang menahan lebih kecil daripada gaya yang menggerakkan, artinya ada gaya yang besar yang menggerakkan, sedangkan gaya yang menahan itu tidak ada, maka lereng kita itu dipastikan akan terjadi kelongsoran atau unstable.
Stabilitas lereng atau substability erat kaitannya dengan kelongsoran tanah. Kelongsoran tanah atau landslide merupakan proses pemindahan massa tanah secara alami dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Hal ini terjadi akibat tanah kehilangan kesetimbangan daya dukungnya dan akan terhenti jika mencapai kesetimbangan baru. Nah, jadi seperti ini. Jika massa tanah yang besar ya, kalau lereng yang besar itu massa tanahnya itu mengalami penambahan beban yang sangat besar. Nah, tanah ini dia akan mencari, sama seperti air, dia akan mencari tempat yang lebih rendah, akan mencari kestabilan, kesetimbangan daya dukungnya. Maka tanah atau lereng ini akan mencari atau turun ke tempat yang biasanya lebih rendah, ada mungkin ya tempat yang lebih tinggi kan, tempat yang lebih rendah, agar apa? Agar kesetimbangan daya dukungnya itu kembali tercapai. Nah, ini yang harus kita waspadai kan, ketika tanah itu sudah mengalami tekanan yang besar akibat berbagai hal, itu harus kita analisis bagaimana untuk menstabilkan daya dukungnya kembali. Analisis stabilitas lereng umumnya didasarkan pada konsep kesetimbangan batas atau limit plastis equilibrium. Tujuan dari analisis stabilitas lereng adalah menentukan faktor keamanan dari bidang potensial. Di sini Profesor Hadiatmo menjelaskan bahwa terdapat asumsi-asumsi ya dalam analisis stabilitas lereng. Pertama, kelongsoran terjadi di sepanjang bidang longsor tertentu dan dapat dianggap sebagai masalah dua dimensial. Kemudian massa tanah yang longsor dianggap sebagai benda masif. Kemudian tahanan geser dari massa tanah di sembarang titik sepanjang bidang longsor tidak tergantung dari orientasi permukaan bidang longsor, atau dengan kata lain kuat geser tanah dianggap isotropis. Selanjutnya, faktor keamanan didefinisikan sebagai perhatian tegangan geser rata-rata sepanjang bidang longsor potensial dan kuat tanah rata-rata sepanjang permukaan longsor. Jadi kuat geser tanah mungkin terlampaui di titik tertentu pada bidang longsor, padahal faktor keamanan hasil perhitungan lebih daripada 1. Oke. Ini apa? Definisi lah ya. Yang penting itu ini. Jadi faktor keamanan itu didefinisikan sebagai ini, gaya yang menahan berbandingkan dengan gaya yang menggerakkan. Harusnya itu gaya yang menahan itu harus lebih besar daripada gaya yang menggerakkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi stabilitas lereng, atau faktor apa saja yang dapat menyebabkan lereng itu terjadi kelongsoran, baik itu lereng alami maupun lereng buatan. Jadi secara umum ada dua faktor yang menyebabkan itu, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari badan atau tanah penyusun lereng tersebut. Jadi tubuh lereng berasal dari tubuh lereng. Misalnya yang pertama itu materialnya. Jadi lereng yang mudah yang mudah runtuh itu jenis tanahnya berbeda dengan lereng yang tidak mudah runtuh. Gitu kan. Nanti ada penjelasan. Kemudian ada juga muka air. Ini terjadi biasanya banyak terjadi ya di lereng alami. Karena lereng alami itu ketika kita potong, kalau dia dulunya itu ada air, ada muka air, ada mata air lah, gitu. Jadi ada air tanah yang lewat di permukaan itu. Nah, itu yang sangat berbahaya terhadap stabilitas lereng, karena air itu akan menggerus material yang ada di dalam, yang itu akan melemahkan lereng tersebut atau menambah gaya yang menggerakkan. Ya. Kemudian kemiringan lereng. Lereng yang mempunyai kemiringan yang curam itu sangat berpotensi terhadap terjadinya kelongsoran. Beda dengan lereng yang permukaan itu landai.
Makanya nanti ketika mendesain, kita harus mendesain lereng itu selandai mungkin, tapi tetap proporsional, jangan terlalu landai. Kalau terlalu landai nanti kembalinya ke cost, ke biaya ya. Karena menggali lereng itu biasanya kita buat jalan ya, buat jalan, kita ketemu bukit. Nah, bukit itu akan kita potong, kiri kanannya ada lereng. Karena jalan kita ya maksimum kan, jalan itu kan kalau untuk jalan-jalan daerah, jalan per 3 atau per 2 itu kurang lebih per meter, 10 meter ya. Sisa kiri kanannya itu kan tidak semuanya kita kupas kan, bukit itu kan. Berapa biaya yang harus kita ambil ya, untuk kita keluarkan. Jadi kita hemat mungkin, tapi dengan desain atau pemiringan yang aman untuk lereng tersebut. Kemudian retakan pada lereng. Nah, ini juga crack ya, ini juga mempengaruhi. Kemudian proses pelapukan tanah juga tergantung daerah yang masing-masing. Ada yang namanya daerah tanah endapan, ada yang daerah tanah yang pegunungan. Kemudian aktivitas geologi dari lereng untuk lereng alami. Sedangkan faktor eksternal atau faktor dari luar itu biasanya pertama adalah infiltrasi air hujan. Jadi air hujan itu mempengaruhi stabilitas lereng kita. Kejadian kemarin tadi kasus di Morenim itu, jadi ada lereng untuk rel kereta api, tepatnya bangunan pengatur kereta api ya. Di atasnya itu akan dibangun bangunan kereta api. Tinggi lerengnya itu 7 meter, kalau salah, dengan lebar kurang lebih 100 meter. Jadi tinggi lerengnya lereng buatan ya, 7 meter, lebar 100 meter, dari tanah yang mudah menyerap air. Nah, infiltrasi air hujan ini akan masuk ke dalam lereng itu, atau timbunan itu akan memberikan beban yang berat atau gaya yang besar ya, menggerakkan lereng. Apa yang terjadi? Lereng tersebut longsor, failure, gagal. Oke. Kemudian aktivitas manusia juga seperti itu. Ketika kita mendirikan bangunan di atas lereng ya, di atas tebing, maka lereng tersebut akan diberi beban yang besar untuk menjaga stabilitas dirinya sendiri dan juga untuk menahan beban dari bangunan kita kan. Makanya tidak disarankan untuk mendirikan bangunan itu persis di tepi lereng, terutama gedung. Selain berbahaya untuk si pemilik, juga berbahaya untuk si lereng tersebut. Karena kalau lereng ini sudah longsor, apalagi lereng alami, nah itu yang akan susah untuk recovery-nya, untuk perbaikannya. Dan keberadaan vegetasi juga penting. Jadi semakin banyak vegetasi, itu belum tentu lereng tersebut aman. Sebaliknya, tidak ada vegetasi juga membuat lereng tersebut tidak aman. Jadi kondisinya diidealkan. Vegetasinya jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak di lereng. Kalau terlalu banyak juga berat, jadi beban bagi si lereng tersebut, ya kan? Soalnya memang lereng tersebut sudah alami yang sudah lama, tapi ketika lereng baru kita tanami terlalu banyak pohon, maka pohon-pohon tersebut jadi beban dan nanti akan menambah gaya yang menggerakkan dari si lereng. Kemudian tayapan dan gempa juga mempengaruhi dari stabilitas lereng. Ini penjelasan tentang faktor-faktor yang tadi ya. Kemudian jenis-jenis gerakan tanah atau mass movement. Jadi setidaknya ada 5. Jadi kelongsoran lereng atau kelongsoran tanah itu, atau gerakan tanah itu setidaknya ada 5 ini. Ada namanya jatuhan atau fall ya. Nah, gambarnya seperti ini, falls ya. Rock falls biasanya. Ini biasanya dinding atau lereng terbuat dari jenis batuan ya. Pagaran. Nah ini kalau dia roboh, nah itu namanya jenis jatuhan atau rock fall, penjatuhan dalam bentuk batuan
terjadi di sepanjang biasanya di kekar ya, jenis-jenis batuan seperti itu. Ada juga namanya robohan atau topet, seperti ini gambarannya. Selanjutnya ada namanya longsoran atau slide. Slide ini biasanya untuk material-material yang mengalami kegagalan geser atau tanahnya itu tanah lunak ya, lempung, lanau. Nah, biasanya seperti ini. Di lereng-lereng bukit itu biasanya seperti ini. Ada yang namanya rotational landslide, ada namanya translational landslide, dan ada block slide. Selanjutnya ada yang namanya sebaran atau pecahan, split ya. Biasanya di daerah yang sedikit landai ya, mempunyai batuan yang lunak, biasanya bisa menyebabkan yang namanya sebaran atau split. Kemudian ada namanya aliran atau flow ya. Seperti ini gambaran. Ada namanya debris flow, ada namanya earth flow, ada namanya debris ini ya. Ini terjadi biasanya di lereng hutan tropis, dan ini biasanya diakibatkan oleh hujan. Jadi hujan itu masuk ke dalam permukaan tanah lereng ini, dan dia membuat tanah itu menjadi jenuh, menambah gaya yang mau digerakkan, dan terjadi longsor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan pertama dari stabilitas lereng. Nanti minggu depan kita bahas tentang bagaimana menentukan ya, bagaimana perhitungan ya, memperhitungkan tentang perhitungan tentang faktor keamanan dari lereng.